Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini saya bisa mendatangi sebuah kantor yang bernama Modifa Internasional. Modifa Internasional ini salah satu pembuat, pengedar, pendistribusi merek untuk yang kata orang obat bau badan. Mungkin bapak-bapak dan ibu sekalian, pemirsa dari Infoekonomi TV sudah sangat familiar dengan merek yang bernama Diorex. Nah, hari ini kita alhamdulillah dapat berkunjung ke kantor Modifa Internasional, bisa menggali lebih banyak tentang Diorex bersama CEO-nya, Bapak Wilson Gunandar. Beliau sebagai orang di belakang keberhasilan dari Diorex. Kita akan tanya banyak, akan menggali banyak apa yang bisa kita ketahui tentang Diorex dan apa yang akan kita bisa ambil dari inspirasi, diskusi, bincang-bincang kita hari ini. Selamat pagi Pak Wilson. Selamat pagi Pak Arief. Terima kasih udah mau mampir di kantor kami yang humble ini. Sehat ya Pak ya? Sehat, puji Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pemirsa Infoekonomi TV, kita akan banyak berdiskusi dan membicarakan produk dari Diorex. Untuk itu kita akan lebih dalam lagi tentang Diorex. Oke, pasar Diorex ini pasar yang seksi nggak sih Pak? Sebenarnya kalau kita ngelihat dari kuenya, kita lihat dari berapa sih nilai yang Bapak ingin raih terhadap kue dari industri Diorex ini. Industri apa namanya nih Pak? Deodoran ya Pak? Ya, industrinya itu ada industri perawatan tubuh. Oke. Dan kalau dalam perawatan tubuh itu ada sabun, body wash, ada deodoran, dan kami memang spesialisasikan ke deodoran. Oke. Dan Diorex ini kami masuk dalam satu kategori sudah bukan deodoran tapi body odorizer. Body odorizer. Body odorizer yang dimana karakteristiknya itu sedikit berbeda dengan deodoran. Dia sifatnya lebih ke mengobati, lebih ke klinikal. Oke. Sifatnya Kalau lebih itu ya. Betul. Kalau menjawab pertanyaan Pak Arief tadi, memang interesting, ada kata seksi, market yang seksi. Jadi sebenarnya begini, di Indonesia ini sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia membutuhkan perawatan tubuh. Tapi memang mereka membutuhkan perawatan tubuh yang lebih karena kita hidup di Asia yang namanya berkeringat, bau badan itu kan pastilah nggak sulit untuk terhindar dari keringat dan bau badan. Dan kalau kita hitung jumlah pengguna deodoran di Indonesia, boleh dikatakan 30% masyarakat di Indonesia mempergunakan deodoran setiap harinya. Setiap hari. Kalau Diorex ini, kami ini sebenarnya objektif kami ini adalah memuaskan market sih. Jadi memuaskan market dalam arti kata mereka yang user experience yaitu mereka mengalami suatu tingkat kepuasan itu yang baik. Artinya apa yang kita klaim mereka rasakan bahwa ini betul-betul sesuai dengan apa yang kita klaim. Dan memang sehingga produknya itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Karena deodoran ini kan adalah bagian dalam kehidupan kita. Tanpa deodoran bisa orang mau berangkat kencan bisa gagal, nggak pede berangkat kencan. Betul. Tadi ketika Bapak mengatakan bahwa produk ini diciptakan untuk memuaskan konsumen. Tapi kalau kita ngelihat kompetisi di ranah deodoran ini tentunya sangat sengit ya Pak ya. Betul. Ketika ngomong sangat sengit, bagaimana masing-masing pihak tentunya memuaskan customernya. Sebenarnya strategi apa sih yang dilakukan oleh Diorex ini agar dia menjadi sebagai brand champion? Tentunya di tahun 2024 ini menjadi tahun politis. Di sisi lain juga menjadi tahun yang kalau teman-teman di Diorex sebagai tahun ajang perang nih di ranah deodoran atau body odorizer untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Apa strategi Bapak di tahun 2024 ini, Pak? Jadi pertama-tama memang market membuktikan ya bahwa memang Diorex ini menjadi salah satu pilihan favorit daripada konsumen.
terbukti dengan kita mendapatkan predikat top brand Betul. tahun 2022-2023 dari majalah marketing, dan itu memang menunjukkan bahwa brand ini memang sudah melekat di sebagian masyarakat di Indonesia, dan rata-rata ini mereka memang menjadi pelanggan yang tetap karena memang mereka bisa merasakan bahwa dengan memakai produk Diorex ini hidup mereka memang menjadi lebih nyaman, terproteksi, terlindungi, dan tadi Pak Arif waktu kita berkenalan bilang ini Diorex harganya mahal. Kalau dipikir nggak mahal juga, karena pakai Diorex ini nggak setiap hari. Oh, Nggak setiap hari, cukup 3 hari sekali. 3 hari sekali. Walaupun sudah mandi, Pak. Walaupun sudah mandi. Oke. Makanya- Artinya dampak dan manfaatnya walaupun sudah mandi dan berhari-hari masih ada manfaatnya. Masih ada dampaknya manfaatnya, itu, Pak. betul. Dan bahkan kami juga akan launching tidak lama lagi dalam versi yang memang lebih daya tahannya itu jauh lebih lama, bisa 5-7 hari. Apakah itu tidak merugikan brand itu sendiri, Pak? Karena akhirnya repeat ordernya berkurang nih, Pak. Memang karena bisa kemungkinan mereka belinya 1 tahun 1 kali. Betul, maksud saya seperti itu, Pak. Artinya. Sebenarnya kembali lagi, kita sebagai brand ini, sasaran kami adalah memuaskan pelanggan kita. Bukan semata-mata cari keuntungan. Sehingga memang untuk menjaga integritas brand itu memang penting sekali. Masyarakat Indonesia udah pintar lah. Mereka tahu mana yang produk bagus, mana yang tidak. Oke. Dengan mereka Sudah experience. teredukasi lah ya Teredukasi. mereka. Mana yang Banyak menjadi yang kebutuhan. senang, banyak yang juga kecewa. Dari situ mereka teredukasi, mereka tahu persis. Lihat kemasan aja mereka juga udah tahu ini brandnya ini brand sementara, ini brand yang akan tahan lama. Mereka udah pintar. Boleh tahu nggak, Pak? Sekarang Diorex ini kalau pasar itu berapa persen sih, Pak, sudah diambil sama teman-teman di Diorex? Wah, kita belum pernah ngitung ya jumlah market ya. Dan sebenarnya kalau ditanya apakah dari tim Diorex punya satu target market ambil porsi, sebenarnya mindset di tim kita ini bukannya kita nggak berpikir kita sedang berperang sih. Tapi yang perjuangan kita ini adalah bagaimana kita bisa menjadi solusi bagi konsumen. Oke. Sehingga memang buat kami ini formulasi, terus kemudian kualitas produk itu harus terjaga, terus kemudian apa yang kita klaim itu memang terjadi. Tapi kalau menjawab pertanyaan dari Pak Arif, sebenarnya porsi kita masih kecil ya, masih kecil. Kalau Tapi cabai rawit ya, Pak? Iya, secara presentasi dibandingkan the big brands ya, itu ya kita masih dalam single percentage ya, artinya masih belum sampai 10% gitu, paling 1-2%. Oke, kalau tadi Bapak menceritakan seperti itu, ketika kita ngomongin brand, sebenarnya positioning atau klaim apa sih, Pak, yang pengen disematkan sama Bapak bahwa Diorex itu sebagai brand apa yang ingin disematkan di benak konsumennya? Apakah sebagai brand inovasi atau brand yang memang memberikan kepuasan bagi konsumennya? Sebenarnya seperti apa, Iya. Pak? Yang pengen disematkan? Yang paling penting, setiap kali mereka lihat Diorex, they know that Diorex is a honest brand yang jujur, bicara apa adanya. That's the most important. Itu yang pengen disampaikan message-nya. Iya, karena sekali lagi konsumen juga lama-lama kalau brand itu tidak jujur, mereka juga bisa melihat ketidaksetiaan brand tersebut. Loyalty programnya Iya. itu clear ada Loyalty sama juga customer punya experience. What they experience itu adalah apa yang juga yang kami janjikan. Itu yang paling penting. Memang itu menjadi slow skimming, artinya untuk memuaskan pelanggan satu persatu it takes butuh time. waktu. Ya, tapi Untuk lebih baik slow skimming, tapi life cycle-nya panjang. Daripada brand Meteor menjanjikan banyak yang aneh-aneh, tetapi nggak 1-2 tahun hilang. Artinya Bapak main napas panjang nih, Pak. Artinya Napas dengan panjang. main napas panjang, bagaimana waktu yang diinvestasikan untuk mengedukasi pasar, untuk mengedukasi ke konsumennya akan berdampak ke depannya menjadi suatu program yang brand yang legend, artinya brand yang memang honest brand yang tadi diklaim oleh teman-teman di Diorex terhadap konsumennya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sih perusahaan menggarap pasar produk ini, Pak? Perusahaan dengan begitu kompetitifnya, iya. Strategi penetrasi marketnya sebenarnya ya terima kasih untuk netizen, yang dimana setiap mereka yang memakai
produk kami, mereka honest testimony di sosial media mereka. Jadi mereka lah yang membantu membesarkan Diorex. Jadi yang membantu membesarkan Diorex adalah justru customer-customernya lah ya. Ya, jadi memang consumer juga sekarang udah nggak bisa termakan iklan lagi ya. Iklan itu sifatnya hanya reminder atau untuk brand awareness. Tetapi mengenai apakah mereka akan membeli, they need opinion. Makanya penting sekali honest testimony daripada kita punya customer. Terus kemudian influencer juga yang membantu kami juga, kami kirim sampel. Jadi mereka mengajak netizen, konsumen untuk merasakan coba pengalamannya seperti apa gitu ya. Right, mereka harus coba dulu. Kalau mereka merasakan tidak sesuai klaim, jangan disuarakan. Mereka bahkan boleh ngeritik kalau mereka merasakan ada kekurangan. Berarti honest tadi honest tadi. Iya. Oke. Dampak yang dilakukan dengan mengajak partisipasi konsumen untuk ikut menyuarakan bahwa produk ini adalah produk yang jujur, bahwa produk ini adalah produk yang inovatif, dan produk ini adalah produk yang memang medical, artinya memperbaiki, bukan hanya sebagai produk bau badan. Apa yang sudah dihasilkan selama berapa lama proses ini, Pak? Yang dirasakan? Sudah berapa lama melakukan hal itu ya? Ya, jadi kami mulai aktif itu sebenarnya Diorex itu mulai kami pasarkan itu kan di 2017. 2017 dan memang kami tetap slow skimming, kami memakai sosial media untuk menyuarakan tingkat kepuasan daripada consumer. It takes time, tetapi tanpa terasa memang ketika kami mendapat predikat top brand juga kami juga cukup kaget juga. Surprise, karena target kami ya bukan ke sana lah untuk dapat top brand. Tapi memang karena predikat itu sudah kami dapatkan, jadi itu semacam kayak pengakuan ya buat tim kerja, hard working of our team, dan juga itu juga suara daripada kita punya consumer. Top brand itu kan cara hitungnya mereka lihat dari tingkat kepuasan, dari tingkat penjualan dan sebagainya ya. Dan juga awareness. Jadi di situ menunjukkan bahwa memang tingkat kepuasan mereka baik. Di situ yang memotivasi kami untuk bisa memuaskan lebih banyak orang lagi dengan produk yang lebih bagus lagi. Seperti tadi memang kami sedang tadi saya katakan bahwa semua produk kami lagi dites lagi, sehingga kalau bisa tidak lama lagi kami akan mendapat predikat clinical deodoran. Dan itu akan diinformasikan kepada konsumennya bahwa ini adalah produk yang bukan hanya bau badan, tapi juga produk memperbaiki dan menyembuhkan. Begitu pesannya Pak nanti. Betul. Ini ngomongin tadi Bapak ngomongin mengajak partisipasi netizen segala macam, artinya jangkauannya karena melalui digital lebih luas ya Pak ya. Bagaimana pola distribusi yang dilakukan oleh Diorex untuk menjangkau seluruh Indonesia? Apakah sendiri atau berpartner gitu Pak? Berpartner. Jadi memang terima kasih juga untuk mode market ya, seperti kami banyak bermitra dengan Guardian, dengan Century, KKV, Sosiola. Mereka itu adalah mitra kami yang memang membantu mendistribusikan produk ini supaya bisa tersebar di seluruh Indonesia. Tetapi juga banyak juga yang bisa juga mendapatkan di online. Karena online ini juga penjangkauannya kan di seluruh Indonesia juga. Oke, mungkin pemirsa dari Info Ekonomi TV ada yang kurang mengerti nih Pak antara body odorizer dengan deodoran. Mungkin Bapak bisa menceritakan dari sisi teknologi dan manfaat dan kandungannya apa sih buat konsumen gitu ya? Ya, jadi sebenarnya kalau yang market sekarang ini memang sudah terdistribusi dua tipe produk, deodoran sama antiperspiran. Antiperspiran. Iya. Nah, Diorex itu is a combination of both. Kombinasi dari dua-duanya, and dia sifatnya lebih ke clinical, mengobati. Karena kadang-kadang konsumen bingung, apa sih bedanya antiperspiran dengan deodoran itu? Betul. Jadi kalau antiperspiran itu memang menahan keringat. Kalau deodoran menahan bau. Kadang-kadang menahan bau bisa nggak menahan keringat. Kalau Diorex itu bisa menahan keringat dan menahan bau. Yang produk seperti ini siapa Pak? Di kompetitor ada banyak Pak?
Atau hanya Bapak satu-satunya dari Diorex? Saya bisa sebut banyak nama yang klaim bisa seperti itu ya, yang mengklaim. But I cannot tell their brand. Takutnya nanti mereka coba kecewa juga. Ini bukan promosi. Tapi pertanyaannya mereka juga tes lab nggak ya? Kan gitu kan ya? Iya, jadi yang klaim sih banyak ya. Cuman moto kami sih tak kenal maka tak sayang. Coba Diorex dulu lah sebelum coba yang lain dulu. Betul. Ya karena I cannot mention brands. I'm afraid they will be disappointed juga. Karena banyak yang klaim bisa sekian hari, bisa ini, bisa itu. And then mereka kecewa. Jadi mungkin mungkin juga khusus buat audiens yang melihat sekarang, itu nanti saya akan minta Eka bisa membagikan free sample. Oh, oke. Right, Kak? Nanti Ini bisa ada menghubungi. betul. Ada CMO kami. Betul. So whoever watch, dia lihat linknya, and then link they can get free sample. Nah, seperti yang disampaikan Pak Wilson, pemirsa Info Ekonomi TV, nanti kalau ada yang ingin mencoba produk ini, Gratis. bisa hubungi admin, nanti akan kami kirimkan kepada teman-teman yang akan dikirimkan langsung oleh teman-teman dari Diorex. Right. Oke. Tadi Bapak menceritakan bahwa Diorex adalah udah medik ya Pak, artinya anti perspiran juga ya, dan juga untuk deodoran. Seberapa tahan lama sih Pak sebenarnya sebuah produk itu yang menurut kita ini pantas dianggap produk itu bagus untuk produk yang seperti ini? 3 hari, 5 hari, atau seminggu, atau sebulan? Sebetulnya benchmarknya begini. Sebenarnya setiap hari kita semua mandi. Sebenarnya tiap hari kita mandi, kita bersihkan pakai sabun, dan memang baunya hilang. Tetapi keringat yang keluar dari tubuh itu tetap akan menghasilkan bau pada hari itu juga. Makanya dibutuhkan suatu proteksi. Nah, proteksi Diorex itu ketika kita semprot hari ini kita semprot malam. Ini semprot ya Pak ya, bukan oles ya? Karena banyak yang mau pakai di kaki, ada yang mau pakai karena kakinya keringetan, kakinya suka bau, kadang-kadang punggung. Peragawati kalau lagi mau fashion show itu, biasanya mereka pakai non fragrance, mereka semprot cukup banyak, karena pada saat mereka pakai baju dari desainer yang konon mahal-mahal itu, bajunya nggak ada noda, nggak meninggalkan bau, tetap fresh. Nah, jadi kalau disemprot malam hari, itu harusnya 3 hari tahan. Jadi memang tidak perlu setiap hari pakai deodoran. Karena setiap hari kalau pakai deodoran kan repot. Ini cukup pakai sore hari habis mandi, semprot. Setelah itu hari keempat baru pakai lagi. Tapi ini bukan berarti niatan dari perusahaan ini untuk menggantikan mandi dengan Diorex kan Pak? Kalau kayak gitu kita lakukan berarti air bisa irit ya berarti. Iya. Kita nggak perlu mandi untuk itu Pak. Kalau di Indonesia memang mereka mandi setiap hari. Tapi kalau di luar negeri mandinya seminggu 2 kali karena dingin. Ya betul, nggak keringetan. Iya. Kalau di luar negeri keringetan tetap. Yang bau mah tetap bau kalau di luar negeri. Makanya kadang-kadang perlu proteksi itu betul-betul yang terproteksi, karena mereka untuk mandi setiap hari nggak mungkin terlalu dingin. Terlalu dingin ya. Iya. Kira-kira uniqueness tadi yang Bapak sampaikan bahwa ini menjadi sebuah selling point secara produk ini udah oke nih. Strategi gebrakan yang Bapak lakukan apa sih Pak sampai Bapak mendapatkan top brand nih Pak? Sampai dikenal oleh masyarakat, sampai masyarakat, netizen ikut berpartisipasi. Sebenarnya apa sih Pak gebrakan ini? Nggak mungkin Pak nggak membuat sebuah gebrakan. Karena kemarin tidak salah Diorex, Suara Info Ekonomi TV, baru saja ada di trending topik. Berbarengan dari itu juga bikin Hari Bau Badan. Ini apa nih Pak strateginya nih Pak? Sampai yang dilakukan sampai akhirnya bisa berbagi market share dengan teman-teman big brand yang segala macam. Gebrakan sebenarnya memang dari tim marketing pada saat bikin Hari Bebas Bau Badan, sebenarnya itu adalah suatu hari di mana kita bau badan itu memang menyebalkan, menyebalkan kita dan menyebalkan orang lain. Jadi pada saat itu tim marketing itu mereka berinisiasi membagikan free di bagian di transportasi umum, dan pada saat itu dipilihlah
transportasi kereta api. Kereta api di mana pada saat itu dibagikan free. Karena kenyataannya kita semua pernah merasakan ya, kalau naik kendaraan umum dan sebagainya, bau badan banyak banget. Nyampur-nyampur Pak, variasi warnanya iya, Pak. Warnanya, baunya variasi Pak. Berangkatnya good mood sampai masuk ke kantor, sampai kantor udah bubar lagi tuh. Udah bad mood. Udah bad mood. Meskipun kita pakai masker, tetap aja bau badannya tembus. Jadi ya kita pikir 1 tahun 1 kali lah kita ingatkan bahwa bau badan itu menyebalkan. Bau badan itu meninggalkan kesan yang tidak baik. Karena kesan itu nempel. Bau itu nempel sehingga menimbulkan kesan yang buruk juga kan. Betul. Ya jadi memang kita berharap tahun depan kita juga bikin yang lebih meriah lagi kali Pak. Kalau perlu ada billboard di mana hari bau badan segala macam. Iya. Oke. Dari gebrakan tadi, strategi campaign tadi, apa dampak yang Bapak rasakan? Sangat wow kah atau bagaimana? Traction terhadap sales sih otomatis memang naik. Brand awareness memang meningkat. Kita sebagai brand Indonesia memang saya juga ingin menginspirasi kepada pengusaha-pengusaha Indonesia bahwa konsumer Indonesia udah pintar. Ya, jadi bikinlah suatu produk yang baik dan they will respond. Mereka akan tahu mana yang baik, mana yang tidak. Karena mereka sekarang sudah nggak begitu percaya dari luar negeri lagi. Tapi aktivitas campaign Bapak yang sesuatu, Bapak tidak khawatir seperti membangunkan macan yang lagi tidur nih. Artinya big brand tadi menciptakan juga yang sama dengan campaign yang lebih gila. Bagaimana Pak melihat kondisi seperti itu Pak? Gini, ya sekali lagi ya, yang namanya tak kenal maka tak sayang, lebih semakin kenal semakin sayang. Jadi kalau memang konsumer kita memang sudah sayang sama produk kita, mau dirayu sama brand yang manapun juga mereka nggak akan termakan. Dia sudah loyal. Iya, karena sudah loyal. Karena zaman sekarang bukan capital sih, bukan bicara modal, tapi sebenarnya memang masyarakat yang akan menjawab. Meskipun mereka bisa keluar ads yang besar-besaran, launching besar-besaran, maybe tractionnya besar, dapat tanggapan besar. Kembali lagi kalau konsumer nggak puas, kembali lagi nanti ke pilihan yang pertama. Yang menjadi kebutuhan yang memuaskan dirinya ya Pak. Betul. Boleh tahu nggak Pak, tahun 2024 pertumbuhannya berapa dibandingkan 2023 Pak? Secara presentasi setiap tahun, meskipun kita mentargetkan 50%, tapi pertumbuhan lebih daripada 50% per tahun. Pantes saya tadi masuk ke kantor begitu di awal timnya Bapak pada senyum semua, mungkin bonusnya pada full semua. Karena pencapaian target tadi ya Pak, yang telah melebihi ekspektasi ya Pak. Mereka memang tim kita ini timnya kecil, timnya kecil, tapi memang kita coba menciptakan suatu situasi kerja yang kondusif. Semuanya memang anak-anak muda semua, Gen Z. Saya nggak percaya strawberry generation karena terbukti di saya semuanya Gen Z, they are hardworking, very creative, very willing to gritnya, kemampuan kerja kerasnya tuh tinggi-tinggi. Jadi dan mereka bangga apa yang mereka kerjakan, dan moto perusahaan kami ini kan menjadi terang di marketplace. Dalam arti kata menjadi terang di marketplace itu bukan sekedar dari segi bicara kebesaran jumlah penjualan sih. Kembali lagi tingkat kepuasan pelanggan. Karena buat kami pelanggan itu nomor 1 lah. Kita selalu fokus customer oriented semua. Saya teringat omongan guru saya yang mengatakan bahwa perusahaan yang akan beradaptasi, perusahaan yang akan tumbuh dan kembang adalah perusahaan yang dimana BOD-nya sudah percaya kepada teman-teman di generasi Z, yang dimana mereka lebih familiar, mereka lebih teknologi lebih memahami, lebih agresif. Tadi Bapak mengatakan bahwa CMO Bapak orang yang sangat muda, artinya bahwa Bapak sudah mempercayakan wewenang BOD untuk di ranah marketing kepada anak yang muda. Dibutuhkan hilangnya ego Bapak, yang kadang kan teman-teman di baby boomer kan suka egonya lah ya Pak ya, ingin mendikte segala macam. Sebenarnya tips dari Bapak
secara pribadi ya ketika mempercayakan seorang CMO untuk yang lebih muda, karena memang bahwa itu yang saya dengar juga seperti itu, bahwa perusahaan yang bisa establish di masa depan adalah perusahaan yang dimana dipimpin oleh anak muda yang agresif dan mereka adaptasi dan sangat familiar dengan perubahan dan segala macam. Apa sih Pak yang terpikir di benak Bapak ketika Bapak memberikan atau membagi wewenangnya kepada anak muda ini? Perbedaan antara generasi muda dan generasi tua itu yang sudah berumur, generasi muda itu mereka memang secara digital knowledge mereka itu jauh lebih cepat nangkapnya. They know the market maybe better than the old person karena mereka memang hidupnya mereka tahu mana yang menjadi kebutuhan keinginan masyarakat. Karena mereka hidup di dalam sosial media, mereka hidup dalam dunia nyata. Ini mana it doesn't mean old people doesn't mingle. Old people tetap mereka tahu, tetapi mereka nggak dapat feel-nya. Kalau anak muda dapat feel-nya. Nah, tapi kalau yang generasi yang sudah tua, mereka punya wisdom. Kalau saya, modal saya wisdom. Jadi, dan experience. Nah, that kind of combination itu membuat tim kita solid. Jadi memang penting sih ya. Memang kalau dalam suatu korporasi, dalam suatu perusahaan itu semuanya mudah. Kadang-kadang juga harus balance. Harus ada yang berumur, ada experience, dan punya wisdom. Karena kadang-kadang yang muda ini kalau terburu-buru bisa salah. Kan kita berusaha-berusu Pak. Kita sering lihat di sosial media, akhirnya CEO-nya masih muda minta maaf, salah ngomong, minta maaf, salah ngomong. Sering ya? Betul. Jadi mereka minta maaf karena salah sedikit aja, langsung di-cancel. Salah dikit di-cancel. Nah, kalau yang sudah berumur, kadang-kadang kita bisa lihat, don't do that, gitu. Karena kita tahu lah, kadang-kadang netizen itu nggak akan menyukai. Betul. Memang kita perlu nggak semua yang ada di benak kita harus keluarkan yang ada di sosial media. Karena belum tentu netizen bisa terima. Betul. Nah, itulah harus balance in a company harus balance. Kalau tahun kemarin 2023 ke 2024 pertumbuhannya lebih dari 50% Pak ya. Artinya target tahun ini apa Pak? 2024 bisa dikonkretkan dalam sebuah angka atau apa Pak? Yang udah pasti target kita punya 1 juta pengguna. 1 juta pengguna tahun ini. Deodorex. Oke. Ya. Berarti strategi selanjutnya apa nih Pak biar mencapai 1 juta Pak? Kita berakal dari 1 juta, mereka akan MLM, mulut lewat mulut. Oh, mulut lewat mulut. Jadi ada singkatan baru nih untuk MLM nih teman-teman Info Ekonomi TV. Ya. Silakan Pak. Mereka bisa rekomen lagi ke temannya lagi, sehingga dari 1 juta, 2 juta, 4 juta, 8 juta. Tapi tahun ini 1 juta ya? 1 juta. Tahun ini. Untuk sebuah angka bisa disebutkan nggak Pak? Apa itu? Bocorannya, angka berapa miliar atau berapa triliun pendapatan tahun ini atau berapa botol? Secara digital itu kita belum sampai, I shouldn't say sampai udah ratusan M ya, belum sampai di sana, masih jauh. Dari ratusan M. Kita bukan brand yang lagi dibicarakan di mana-mana, dan memang kami menghindar jadi kita bukannya developing a brand is not to become a famous person behind the brand. Ya kan? Developing a brand is for the consumer. Menjadi bagian dalam kehidupan mereka dan menjadi lifestyle gaya hidup mereka ya. Unless we are talking about luxury brand, di mana logo penting banget, ya kan? Tapi Diorex kita bukan ke sana. Kita punya brand motonya adalah nobody's perfect. Motonya nobody's perfect. Ya. Kita tahu bahwa tidak ada yang sempurna. Dengan adanya Diorex menjadi sempurna gitu. Ya, kalau kita lihat di hashtag nanti persewa bisa lihat hashtag nobody's perfect, bisa lihat di situ begitu banyak testimoni dari ketidaksempurnaan. Dari ketidaksempurnaan. Jadi memang kami tahulah nggak mungkin bisa jadi sempurna. Saya hari ini mendapatkan berbagai macam inspirasi. Sama-sama. Saya hari ini mendapatkan berbagai masukan. Ke depan tahun 2024 artinya akan ada suatu gerakan yang akan mencapai 1 juta pengguna. Untuk teman-teman di Info Ekonomi TV, apa yang Bapak bisa berikan kalau tadi Bapak menggunakan kata wisdom?
Karena ini yang paling penting tentunya. Iya. Kenapa Diorex bisa lebih dikenal dan bagaimana Diorex seorang pemimpin yang lahir dari generasi baby boomer mempercayakannya ke generasi Z. Apa sih besaran filosofi di balik Diorex? Sebenarnya sih nggak usah jauh-jauh dulu. Pak Arif sendiri dari seorang profesional akhirnya jadi entrepreneur. Siapa? Right? Ya. Jadi memang saya percaya audiens dari Info Ekonomi ini semuanya mau jadi pengusaha, maybe yang sudah profesional lagi sedang berpikir mau jadi entrepreneur. Jadi kalau mau jadi entrepreneur nomor satu adalah puaskan pelanggan kita terlebih dahulu. Service customer itu penting. Nggak perlu besar, nggak perlu bisa naiknya cepat. Puaskanlah satu persatu customer per hari. Karena loyalitas pelanggan itu lebih penting. Brand loyalty itu lebih penting daripada sekedar angka. Rupiah kita bicara, nggak penting angka, yang penting adalah kepuasan pelanggan. Otomatis angka itu akan naik sendiri. PT Modiva sendiri kami mulai very humble ya, mulai kecil, micro, kita sebutnya micro, modalnya kecil sekali. Tetapi memang pada saat itu kami melihat bahwa yang penting kita bisa memuaskan pelanggan. Dan pada saat itu kita lihat ada satu peluang karena banyak masyarakat Indonesia belum mendapat produk pelindung badan dari bau badan itu yang baik. Disitulah kita mulai menciptakan Diorex. Dan setelah jalan sekian lama kan terbukti ya bahwa akhirnya memang brand kami diterima. Terima kasih untuk pengguna Diorex. Yang belum pakai Diorex berarti akan dikasih sampel. Siap. Oke, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Wilson selaku CEO dari Modiva International. Semoga pemirsa audiens dari Info Ekonomi TV bisa mendapatkan inspirasi, pengetahuan, dan tentunya kami berharap seperti yang disampaikan Pak Wilson, bukan hanya mengenal produk dari Diorex, tapi bagaimana pengalamannya dan bagaimana yang didapatnya dan bagaimana kepuasan konsumen menjadi nomor satu bagi Modiva International. Demikian bincang-bincangan ini di hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Keren Pak, keren.